Bang tolong nyanyi bang turun 3 Tapi gitu. fine aja. Kita kan nggak nyindir ya, tapi fakta seperti itu. Tapi di lapangan. fine aja yang seperti itu. Iya, kalau zaman dulu oke. Zaman sekarang nggak bisa bro. Karena ready footage 3 take 2 take 1 action. Ada yang hilang dari perasaanku, yang terlanjur sudah ku berikan padamu. Ternyata aku tak berarti tanpamu. Berharap kau tetap di sini. Berharap dan berharap lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam coach. Selamat malam. Akhirnya bisa sampai ke GAC Studio. GAC Studio ya. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Apa sehat. kegiatan sekarang nih? Kegiatan agak melalang buana. Ya, semenjak apa? apa? Pandemi ini mungkin kita kan tidak seperti hari-hari biasa, seperti hari-hari yang lain. Mungkin banyak kekurangan dari segala mata pencarian dan lain-lain. Ekonomi pasti turun ya. Ambruk. Jadi macam mana menurut abang kira-kira tuh untuk seorang Bang Diki sendirilah untuk mengatasi ya minus-minus itu? Sebenarnya kita pintar aja, maksudnya kita cari trik yang mungkin kita di saat segmen kayak gini, mungkin lagi pandemi, ya kita ngakali gimana supaya contohnya kan kayak saya buka Bina Vokalia, itu tempat-tempat les vokal di rumah. Oh, di rumah. Ya mungkin pasti ada yang stop dulu. Oh iya, pasti break dulu pasti. Karena mereka takut nanti penyebaran dan lain-lain ya. Walaupun kita sudah melakukan protokol kesehatan, tetap aja kan mereka. Dan juga kemarin kita sudah coba untuk online vokal online, tapi itu tetap tidak akan memaksimalkan untuk kita memberikan ilmunya atau memberikan teknik vokalnya juga nggak akan. Karena biasanya ilmu yang diserap dengan cepat itu tatap muka langsung biasanya langsung nanti kita bisa tes praktek langsung dengan apa nih? Apa yang dites nih? Lah, apa yang dites nih? Soalnya tentu nggak sesuatu eksperimen tentu harus ada yang harus diberikan. Misalnya kalau dokter tentu ada butuh pasien. Oh iya. Jadi kebetulan karena ada JLT ya udah langsung kita jadi pasien. Jadi mungkin menurut saya gini, kita mau ngangkat dulu tentang masalah ini. Kebanyakan penyanyi pria atau cowok kesulitannya dia pengen pas nada tinggi, pengen lancar, pengen enak gitu. Oh iya. Tapi rata-rata pas kalau dia setelah umur balik sebagai seorang cowok itu suaranya pasti kembali ke range vokal yang low. Ini kan pasti ada yang belum tahu nih. Nah ya. Apakah suara kita dari kecil ya sekebesar nanti itu bisa berubah? Ada perubahan. Jadi untuk suara cowok itu perubahan, kalau perempuan tidak. Itu pasti kalau untuk cowok. Sewajibnya. Bukan pasti lagi. Wajibnya karena tergantung nanti setelah dia waktu masa fase balik dia itu setelah ini kebanyakan setelah sunat ya. Iya. Yang cowok mungkin ada yang suaranya jadi rendah dan stabil. Rendah dan stabil. Ya, tetapi nanti termakan usia dia akan tetap turun. Makin turun gitu. Makin berat lah suara dia. Makin berat. Nah, mengakalinya itu dengan teknik, jadi segala sesuatunya bisa pakai teknik. Tapi sebelum kita bicara soal teknik, ada batasan usia tak? Ketika suara itu sudah stop, itu sudah pas di situ aja, tak akan berubah-berubah lagi. Apakah masih terus berubah-ubah gitu range vokalnya? Saya pernah melakukan eksperimen. Saya melihat banyak mereka yang mengeluh rata-rata kesulitannya, bang, di saat aku nyanyi ini misalnya nanti di ref-nya tinggi, akhirnya mentok. Wah, mentok, jadi akhirnya dia nggak mau atau dia ngimprov lagunya jadi ya mungkin berbeda deh. Akhirnya lagu itu nggak dapat rasa sebuah lagunya itu karena mungkin di sebuah lagu itu ada klimaks lagunya yang bagian terakhir yang butuh harus nada tinggi. Iya. Saya pun sering dengar juga. Memang kalau ada satu lagu tuh ada satu bagian tuh yang memang itulah yang
sedap di bagian lagu tuh. Kalau klimaksnya. dirubah dah tak dapat lagi Rasa lagunya rasa nggak lagu ada. tuh. Jadi sebagai pencipta lagu pun mungkin setelah mendengar penyanyi yang membawakan lagunya mungkin agak kecewa. Oke. Karena tidak sesuai keinginannya. Jadi kembali ke masalah yang tadi. Balik lagi ke teknik. Kembali ke masalah tadi. Jadi masalah teknik vokal tadi itu untuk urutan vokal dari perempuan dan laki atau cowok sama cewek itu ada urutannya dari low atau kebanyakan bilang chest voice. Chest voice suara kita biasa. Contoh. Ya, seperti artinya ini tadi. Ada yang hilang dari perasaan. Oke, ini chest voice. Artinya itu tetap memakai diafragma. Jadi diafragma itu di antara dada dan perut, bukan di perut. Tapi di antara dada dan perut. Betul. Jadi waktu pendorongan vokalnya itu kita mendorong perutnya bukan mundur ke belakang tapi mundur ke atas. Betul. Naikin ke atas. Jadi itu untuk anatomi tubuhnya seperti itu. Jadi setelah chest voice nanti baru kita mulai masuk ke mic voice. Jadi sebelum mic voice kita kita bahas dulu masalah head voice. Head voice. Jadi antara chest dan head voice itu ada namanya mix atau gabungan dari head dan chest. Oh gitu. Berarti suara yang saya pakai tadi gabungan antara enggak, itu bukan. Masih chest. Oh, masih chest. Kalau ini chest. Ada yang hilang dari, kalau misalnya di head voice kita naikkan nadanya. Ada yang coba nyanyi dari nada ini. Ini suka ngagah nih. Enggak, coba takut nanti kita sampai. Ada yang hilang dari perasaan. Nah, itu head voice. Itu head voice. Ya, kalau kebanyakan head voice itu suara palsu ya, bukan falset ya. Falset atau falsetto itu beda lagi pengertiannya. Kalau falsetto itu suara cowok nada rendah, dia dipalsuin. Contohnya yang lagu tadi. Ada yang hilang dari perasaanku. Itu falset. Oke. Dia ke dalam juga. Oke. Tapi beda jenis. Paham. Nah, kalau head voice itu kebanyakan nadanya lebih tinggi. Oh, lebih tinggi contohnya. Dari perasaan. Tapi head voice itu digunakan di saat nada itu memang betul-betul tinggi, nggak sampai sama kita, dijadikan head voice. Oh, berarti selama ini itu bukan falset. Bukan suara falset. Nah, orang bilang itu falset, ya, salah. Kebanyakan orang bilang falset. Harusnya, dan saya sendiri pun bilang itu falset. Ya, karena falset itu untuk mengindahkan lagu di nada rendah di kedalamkan suaranya. Oke. Seperti tadi itu kan nggak harus, ini kan nggak harus, contohnya penyanyi Afgan ternyata pakai itu. Banyak penyanyi-penyanyi yang lain mungkin dia mengenakkan lagu di bagian terakhir itu mungkin dia lembutin. Jadi misalnya contohnya yang tadi dari perasaan padamu ternyata aku tak berarti gampang, berharap kau tetap di sini. Jadi kesannya enak, endingnya bagus. Solnya dapat ya, berharap dan berharap lagi. Ngece. Nanti nyambung lagi. Ngece. Bukan tadi aku gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi apa itu kebanyakan ya di awal lagu itu biasakan untuk nyanyi biasa saja, flat datar, nggak usah terlalu banyak embel-embel aneh-aneh dan unik gitu kan. Nanti setelah ref baru kita mungkin menggunakan improv untuk ciri karakter kita sendiri, boleh, nggak ada masalah. Intinya batang lagu dari awal sampai ref itu batang lagu, itu nggak boleh digubah dan nggak boleh diaransemen macam apapun. Gitu. Karena itu menyalahi dari aturan pencipta lagunya. Jadi kalau misalnya kita rubah dari awal, otomatis karakter lagunya hilang. Kasihan pencipta lagunya yang bikin malam-malam sampai pening kepala, sakit kepala. Di JLT kan seorang pencipta lagu juga merasakan bagaimana menciptakan lagu itu susahnya. Betul. Oke. Jadi setelah kita belajar dari head voice itu ke chest, jadi di tengah-tengah itu namanya mix. Oke. Tadi kan kita di dada di bagian sini kita harus pakai head voice. Dari perasaan. Nah, sekarang saya jadikan head voice tapi jadi apa? Mungkin agak jauh mimik sedikit. Oke. Hilang dari perasaanku. Itu bukan suara penyanyi yang terlanjur sudah ku berikan padamu. Itu bukan suara
vokalis dia yang tinggi. Itu permainan teknik. Kita rubah sama JJLT sekarang. Bisa nggak berubah nadanya? Wow. Tadi LT kan JJLT pengennya pakai falset. Hilang dari perasaan. Sekarang sugeskan JJLT untuk supaya saya harus bisa satu, yakin dan mampu. Oke. Bisa, yakin, mampu. Bisa, yakin, mampu. Ya, bisa yakin mampu. Karena mampu. memang kebanyakan apa bang? Yakin utama. Ya, Oke, siap bos. Kebanyakan pas mau nyanyi itu ya tak sanggup. Jadi malas dan istilahnya kayaknya nggak cocok. Belum, ujung-ujungnya nanti banyakkan penyanyi turun 1, turun 2, turun berapa? Oke. Ya, bisa bang tolong nyanyi bang turun 3. Tapi gitu. fine aja. Kita nggak kan? nyindir ya, tapi fakta seperti itu. Tapi fine aja yang seperti itu. Iya, kalau zaman dulu oke. Zaman sekarang nggak bisa bro. Karena zaman sekarang ini adalah kenapa kita harus takluk dengan diri kita sendiri? Kita nggak bisa merubah diri kita untuk jadi lebih baik. Bukannya setiap vokalis itu punya karakter. Nah, seperti ini. Kalau ini jatuhnya pembahasannya ke range vokal. Bukan karakter vokal. Kalau karakter vokal itu contohnya JJLT nyanyi, saya lewat di depan rumah, saya tahu itu suara JJLT. Itu karakter. Itu yang karakter. Itu karakter. Iya. Oke. Itu range vokal. Jadi beda ya. Nah, kalau range itu adalah ibarat kalau dalam piano itu adalah ini bagian chest paling rendah, di tengah mix, head, whistle. Tapi begini. Biasa contoh, orang biasa dengar suara saya yang macam tadi. Ya. Tiba-tiba saya rubah jadi tinggi ketika dah sering nih perform pakai suara yang kayak tadi, tiba-tiba pakai suara apa tadi? Range mix voice yang tinggi tadi. Apakah itu tak merubah karakter? Segala sesuatunya bukan merubah karakter, tapi gini. Telinga ini gampang bosan. Betul. Kalau gitu-gitu aja nggak ada perkembangan penyanyinya, berarti penyanyi nggak pernah peningkatan. Dalam pengertian dia harus pintar supaya orang gimana ya, selain nyanyi dari hati seperti logo saya nyanyi dari hati. Logo ya, logo les saya memang nyanyilah dari hatimu. Nyanyi dari hatimu. Nah, karena kalau kita nyanyi dari hati itu kebanyakan ya pasti nggak mikirkan mic voice, head voice dan tidak. Itu nyanyi dari hati apa? Heart voice. Heart voice itu beda lagi. Itu suara hati. Nanti kita kena copyright lah kalau bahas suara hati. Karena ada judul lagu suara hati. Ada. Suara hati seorang kekasih. Iya. Copyright kita. Jadi gini, di saat ada lagu itu yang kita butuhkan untuk diimprovisasi, dibikin unik. Nah, jadi terkesan seperti tadi kata LT bilang, ada di bagian tertentu yang bikin wow. Dia memang tak banyak bagian lagu tuh, tapi sikit aja, bahkan satu bait, itulah yang bikin enak. Nah, jadi kalau misalnya kita nyanyi dari awal hilang dari saya jamin penontonnya ngantuk. Betul. Iya. Misalnya ya ini terus satu lagi karakter tadi. Kalau kita ikut misalnya penyanyinya dari nada E, kita ikut juga. Kalau bisa semirip-miripnya itu salah. Itu yang lari dari karakter. Gitu. Kalau LT bilang tadi misalnya kita lagi nih nge-jams, kita lagi show di satu tempat, kita nyanyi, tiba-tiba di satu tempat lain kita berubah menyanyikannya. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena orang tahu itu tetap LT. Oke, siap. Tetap juga di JLT, tapi orang pasti akan mikir bahwa wah JLT sekarang keren suaranya. Nggak kayak dulu. Ada perubahan. Itu nggak kayak dulu. Dulu kayak gitu-gitu aja nggak ada perubahan. Nah, jadi ada peningkatan. Tujuan kita untuk meningkatan. Jadi teknik vokal itu adalah memudahkan untuk seseorang, bukan untuk mempersulit. Oke, nak coba yang tadi. Kayak mana cara dah? Apa tadi tiga? Yakin? Bisa. Niatnya. Oke. Pertanyaan intinya gini. Kalau kita bilang bisa nggak nih? Nggak bisa. Pasti nggak bisa nyanyi. Oke. Tapi kalau misalnya bisa nih, bisa. Walaupun nggak bisa. Oke, coba. Oke, ada. Sabar sebentar. Dari ada yang hilang dari. Nah, itu kan ada head voice. Head voice, tapi head voice-nya dijadikan chest. Contoh macam mana? Sugesnya tadi. Ada yang hilang. Itu masih head voice. Hilang. Ibarat gini, ada yang hilang. Nih, head voice. Hilang
Nah, memang kayak suara-suara apa ya? Ini ya, macica itu. Oke. Ya, macica. Ya. Tapi sekarang disugeskan bahwa saya harus bisa menjangkau nada yang tinggi tadi. Jadi suges itu. Ada yang hilang dari perasaan. Ke orang dengar tinggi suaranya. Padahal bukan tinggi suaranya. Tekniknya. Jadi orang bilang itu penyanyi itu tinggi suaranya. Itu bohong. Macam contoh lagu apa? Guns Roses. Ya, saya bilang seperti ini. Dari lahir kita tuh tidak ada yang ditakdirkan dari lahir tuh pas keluar dari rahim ibu kita itu bilang nya suara nada tinggi terus ada yang keluar nya, nggak ada kan? Yeah. Semua rata-rata. Pasti nadanya tinggi semua. Kenapa? Karena mereka dalam kategori ada yang bilang suara anak-anak, suara dewasa dan suara remaja. Tetapi saya berpikiran bahwa semua suara orang itu bisa sama kalau dia mau merubahnya. Sama dengan kehidupan kita. Bisa mau sama. Sukses, mau kaya, tapi nggak ada usaha ya umpama aja. Oke. Mau merubah suara kita tapi tidak ada usaha. Oke. Nggak mungkin. Betul. Nah itu intinya. Jadi memang awalnya berat. Berat. Nah saya juga dulu mencoba ya waktu saya masih SMA sebelum kuliah di ISI Padang Panjang. Saya mencoba untuk belajar vokal tapi nggak bisa. Malahan saya disuruh jadi pengajar vokal langsung oleh guru vokal saya. Tanpa membayar uang les dan lain-lain, malah saya menghasilkan uang. Dari hari pertama saya mendaftar les waktu itu 200.000 per bulan saya bayar. Itu tahun 2000-an. Tua juga Anda ya. Saya dari SD sudah les semua alat musik. Semua? Drum, gitar, bass dan lain-lain. Terakhir saya mencoba pengen vokal karena pengen ya semua sudah coba. Saya pengen belajar vokal, pengen bagaimana sih suara vokal yang bagus. Tapi ternyata guru vokal saya bukan malah ngajarin vokal, malah dia nyuruh saya ngajarin vokal. Dan kebetulan guru vokal saya itu adalah pengajar dari Nola Ebitri. Iya pernah dengar, penyanyi. Ya, dari kecil sama Nola Ebitri sama beliau. Jadi setelah saya ketemu beliau, saya datang, saya bayar uang les, tiba-tiba dia menunjukkan karakter anak-anak dia. Wow, memang keren, subhanallah, memang bagus banget semua. Bisa dibilang bahwa untuk seandainya bandingannya seperti ini. Ini anak yang SMA dengan muridnya yang SD, itu suaranya sudah sama dengan SMA. Gitu. Skillnya. Skillnya. Okay. Jadi setelah saya melihat bahwa nggak mungkin saya ngajar mereka, tapi tetap dia berikan support dan suges kepada saya. Kamu harus yakin bisa. Jangan pernah menolak bilang tak bisa atau nggak yakin. Oke, coach. Apa yang dilarang untuk menjaga suara? Menjaga suara itu. Sebenarnya begini, saya takut juga sih, maksudnya bukan takut ya, maksudnya kita nanti dibilang bahwa menentang coach yang vokal yang lain itu salah, itu pengajarannya itu apa. Tetapi saya ini tidak perlu dicontoh ya pada yang audiens yang lainnya. Jangan dicontoh. Oke. Saya perokok berat, peminum es setiap hari yang rajin dan semua bla bla blanya. Jadi dihajar semua. Ya bagi saya bukannya saya sombong, nggak ngaruh sih. Gorengan. Wajib. Kalau saya mau latihan vokal harus pakai goreng. Latihan vokal isi perut dulu ya. Kalau bukan masalah isi perut, tapi gorengan itu is my life. Oh gitu. Is my life. Gorengan banget. Murah. 10.000 lumayan banyak. jadi kesannya kita apa namanya ya, jangan jadi beban. Kita mau belajar vokal makan ini. Dulu memang iya saya larang murid saya, misalnya anggota siswa saya bilang, oh itu kamu jangan makan gorengan ini. Tapi setelah saya pikir saya larang murid saya tapi saya nggak benar gitu. Jadi lucu jadi kesannya kan ngelarang orang jangan merokok tapi kita merokok. Ya kan nggak masuk akal banget. Jadi setelah saya review kembali ternyata itu semuanya akan tertutupi dengan teknik tadi. Tapi memang betul banyak kok. Tapi itu jangan ditiru. Iya betul. Tapi kan kita mengambil contoh bukan dari Coach Diki aja. Artis-artis yang penyanyi-penyanyi yang sudah papan atas pun masih ada yang merokok. Ya mungkin kita bahas sedikit vulgar ya. Saya bukannya apa, karena saya melihat di lapangan sendiri. Ada yang bilang kalau misalnya minum tua bagus suaranya, ada yang minum alkohol bagus suaranya, ada yang merokok dulu baru bagus suaranya. Oke.
Kalau menurut saya, ya itu sah-sah aja. Sah. Dalam pengertian konteksnya, tekniknya bisa. Jadi jangan salahkan misalnya, ini kurang minum atau kurang di misalnya bahasa-bahasa anak-anak. Sebelum nampil harus minum dulu. Mabuk dulu gitu kan. Kalau gua nggak mabuk nggak bisa bro gitu kan. Macam aku juga sebelum perform mabuk dulu ya kan. Akhirnya dia jujur. Kejujuran itu adalah manfaat paling bagus loh sebenarnya. Jadi itu sebenarnya itu pengaruh yang ya pergaulan saja. Itu impossible dalam pengertian kita dalam kondisi mabuk pasti tidak akan stabil. Jadi kan terasa aneh aja kalau misal kita mabuk suaranya jadi bagus. Betul sih. Memang betul. Masuk akal. Hah? Mabuk lah kalau gitu. Mabuk ya. Habis nih. Ya, jadi bukan karena mabuk itu suaranya bagus. Ya kalau kita bukan bahasa rasis ya atau suku dan lain-lain ya. Ya kayak suku Batak, mereka misalnya minum mabuk itu suaranya bagus. Ya itu sudah kebiasaan mereka. Karena saya lahir di Medan dan kebetulan satu gang itu semuanya adalah suku Batak. Orang itu makanya muka saya kayak orang Medan jadi ya. Aku akui kalau memang suara orang itu jadi orang bilang kan suara saya itu mungkin karena dia dari lahir suaranya tinggi. Salah. Karena suara saya dari kecil bukan tinggi. Malahan saya pengen belajar vokal, pengen naikin suara saya jadi tinggi, tapi ditolak sama guru vokal. Akhirnya ditolak sama guru vokal saya dikasih gitar, kamu ngajar. Padahal saya kaget, ini anak ini hebat. Saya mau ngajarin apa? Akhirnya mereka bilang, udah ajarin yang abang bisa. Akhirnya saya ngajar. Setelah saya ngajar, udah oke. Saya ketemu sama guru vokal saya dan guru vokal saya memberikan gaji pertama ke saya itu 2 juta tahun 2000. Pertama kali. Ya, saya pun kaget. Itu merasa puas, bangga. Ya, guru vokal saya itu bernama Edi Munir. Dia memang saya akui memang guru vokal paling unik dan paling hebat. Kenapa saya bilang seperti itu? Tidak ada guru vokal yang mengajarin seperti ini. Kita nada rendah aja nanti kasihan saudara LT. Iyalah. Korban saya hari ini ya. Sambil tes suara Pak. Bukan. Jadi gini. Nanti takutnya fansnya hilang loh. Oh gitu. Kita menjaga keartisannya juga gitu kan. Kalau sekarang kan lebih fokus ke hip hop. Itu jangan jadikan alibi. Jangan jadi antara slow dan hip hop. Lihat pasar. Dia nggak mau istilahnya yang kayak misalnya yang rock atau dia masih mikir yang slow dan hip hop. Dia nggak mau yang istilahnya yang metal dan lain nggak mau. Kenapa? Nanti ketahuan sama fans. Itu masalah. Menjaga nama baik dan pencitraan itu bro. Sudah biasa. Apalagi lagi kampanye enggak kan? Enggak. Jangan bahas. Oke. Jadi setelah itu Ayah Edi Munir itu dia memberikan motivasi kepada saya waktu di malam hari itu. Segala sesuatunya itu bisa berubah. Oke. Jadi suara saya rendah dalam waktu malam itu sudah oke, langsung selesai. Langsung saya bisa berubah suara saya jadi tinggi. Tanpa proses waktu yang lama. Shout out to siapa? Oke, nanti kalau masih penasaran kita bisa next lagi ya. Kita pakai untuk kita memperdalami untuk make voice ya. Ready footage 3 take 2 take 1 action.